الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتاب الله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, sedaya rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang barakah ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan, yang sebagai renungan atau introspeksi diri terhadap diri kita. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap diri kita mempunyai iman yang berbeda-beda. Ada yang imannya rendah, sedang dan tinggi. Tentu iman yang paling sempurna yakni imannya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diingatkan bahwa iman adalah bekal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Al-iman yazid wa yanqus. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah. Naiknya keimanan kita jika kita senantiasa taat kepada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah, akan tetapi iman ini akan turun jika kita melakukan pelanggaran, jika kita melakukan maksiat. Maka dari itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ditemukan: ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita diingatkan bagi siapapun itu, setiap muslim pasti punya iman. Kita diingatkan setiap Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadikan Jumat ini Jumat yang terbaik. Jadikan Jumat ini Jumat yang lebih baik daripada Jumat yang sebelumnya. Marilah kita introspeksi keimanan kita di Jumat ini. Jika kita masih bermalas-malasan iman ibadah, ini menandakan iman kita rendah. Akan tetapi jika kita senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, insya Allah ini adalah salah satu tandanya iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Ruslan menjelaskan dalam matan subatnya, beliau mengatakan bahwa al-iman la naqsin wa la kamal, bahwa iman itu kadang rendah sekali, kadang juga tinggi bahkan sempurna. Inilah orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Insyaallah Allah akan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita menaikkan qiyamul lail. Maka setelah Ramadan kita sudah berada di bulan Syawal. Tingkatkan iman kita. Syawal artinya meningkatkan keimanan. Tingkatkan keimanan itu dengan memperbanyak ibadah. Syaitan itu tidak menginginkan pangkat, harta, jabatan yang kita miliki, akan tetapi dia menginginkan iman yang ada dalam diri kita. Ketika iman kita rendah, maka dia akan mudah menggoda kita, sehingga kita akan mudah melakukan kemaksiatan. Akan tetapi ketika iman kita kuat, insya Allah syaitan tidak akan mampu menggoda kita. Sudah jemaah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni
pada Jumat ini kita diingatkan akan pentingnya senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita cinta kepada Nabi kita? Pertama, hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu jangan dipahami hanya sekedar melaksanakan sholat sunnah saja, akan tetapi banyak sekali perilaku Rasulullah yang perlu kita teladani. Rasulullah senantiasa berdoa setiap melakukan aktivitas. Rasulullah senantiasa sabar atas segala caci maki orang-orang lain. Maka dari itu contoh dari kita. Nabi kita lah Nabi yang terbaik. Kita bersyukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah begitu besar cintanya kepada umatnya. Menjelang wafat apa yang diingat Nabi? Ummati, 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 umatku, umatku. Bahkan nanti di akhir kelak ketika manusia dibangkitkan, apa yang dicari Rasul? Bukan keluarganya, bukan anak istrinya. Yang pertama dicari Rasulullah. Ummati, ummati, mana umatku? Saking cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dari itu buktikan kecintaan kita kepada Nabi. Yang pertama, hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah SAW berpesan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Itu janji Rasulullah SAW. Maka dari itu amalkan berbagai macam sunnah yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, cara cinta kita kepada Rasul yakni memperbanyak bersalawat kepada beliau, khususnya di hari Jumat. Dalam hadis Rasul berpesan memotivasi kita, "Man shalla 'alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat satu kali kata beliau, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Masya Allah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sholat, Allah sendiri tidak sholat. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan haji dan umrah, Allah tidak melaksanakannya. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan bersalawat, Allah sendiri dan para malaikatnya lebih dahulu bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab kita diingatkan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita lihat kalimatnya yusalluna dalam kaidah bahasa Arab. Ini adalah fi'lul mudhari yang berarti Allah senantiasa bersalawat saat ini, sekarang dan yang akan datang senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Baru kita diajak sama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari Jumat ini banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi kita. Dalam sebuah hikayat dikisahkan bahwa pada hari Jumat malaikat pun beribadah. Di atas langit yang paling tinggi ada yang disebut Baitul Ma'mur, di sanalah malaikat para beribadah. Setelah Jumat, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta. Jibril akan berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada Muhammad, khususnya di hari Jumat, maka di akhir kalam nanti saya akan memegang kedua tangannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim sehingga dia akan selamat melewatinya." Malaikat Mikail pun berdoa, "Ya Allah, siapa yang berdoa, siapa yang bersalawat kepada Nabi-Mu, maka di akhir kalam nanti saya akan berikan makan dan minum. Ketika dia minumnya, dia tidak akan haus dan dahaga selama-lamanya." Dalam hikayat yang lain disebutkan, Jibril berdoa, "Saya akan memberikan air di mana pada saat itu kita akan merasa kehausan." Insya Allah orang-orang yang senantiasa bersalawat tidak akan merasakan kehausan di akhir zaman. Kemudian
malaikat Israfil pun berdoa, ya Allah, siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya akan bersujud kepadamu ya Allah. Saya tidak akan berhenti sujud kecuali Engkau mengampuni dosa orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Kemudian malaikat terakhir berdoa, yakni malaikat Israfil atau malaikat maut, ya Allah, siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya akan mencabut nyawanya sangat pelan-pelan sebagaimana saya mencabut para nyawa Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Masya Allah, itulah doa para malaikat yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Janji Allah dalam surah Al-Baqarah, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa hudan wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Di situ ada kata salawat. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang bersalawat. Allah memberikan rahmat dan petunjuk. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada dasarnya untuk kita. Salawat Allah merupakan rahmat. Salawat malaikat merupakan ampunan kepada kita, dan salawat kita kepada Nabi kita merupakan doa kita agar doa kita senantiasa diijabah. Maka senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta. Orang yang berdoa tidak bersalawat, maka doanya akan tergantung antara langit dan bumi. Maka dari itu, amalkanlah kebiasaan baik ini kita senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah dan senantiasa bersalawat kepada beliau. Insya Allah, Allah akan senantiasa cinta kepada kita. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Jumat ini menjadi Jumat yang senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah yang dirahmati Allah, pada waktu yang kedua ini, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Khususnya di bulan Syawal ini kita diingatkan sunnah yang paling terbaik, yakni kita melaksanakan saum Syawal. Inilah puasa yang kita kerjakan 6 hari saja, tapi Allah melihat pahalanya seakan-akan kita sudah puasa selama setahun lamanya. Kata Rasulullah motivasi kita, "Man shama Ramadan tsumma atba'ahu fi Syawal kana kasyamin dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa selama setahun lamanya. Inilah kedahsyatan umatnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat yang lain. Saking cintanya Allah kepada umatnya Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.